Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Al-qail fi sahihain man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, pemirsa Fardai yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan tentang manfaat takwa. Di antara hikmah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita ibadah puasa bukan untuk menyengsarakan diri kita, bukan untuk menyiksa kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Harus kita fahami ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, bahwasanya Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita sedekah, semuanya adalah untuk kita, bukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'a." Hai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama kuciptakan sampai kepada orang yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, semuanya bertakwa kepadaku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti orang yang paling takwa di antara kalian, seperti ketakwaan Rasulullah SAW, semuanya bertakwa kepada Allah. Apa Allah mengatakan? Mazada dzalika min mulki syai'a, tidak akan menambah kekayaanku sedikit pun. Artinya ketika kita bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu manfaatnya untuk kita. Oleh karena ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ada banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama adalah orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Namun bukan berarti bangsa yang satu lebih mulia dari bangsa yang lainnya. Bukan berarti laki-laki lebih mulia daripada perempuan. Tidak. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Kemudian Allah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya tentang orang yang paling mulia, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ayyun nasi akram?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala? Maka Rasul mengatakan, "Akramuhum indallahi atqahum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara mereka, jadi di antara manusia, adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi orang yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Lihat ikhwati wa akhwati fillah, kemuliaan kita di sisi Allah bukan karena jabatan kita yang tinggi, bukan karena rumah kita yang megah, bukan karena mobil kita yang mewah. Orang yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, siapapun kita. Apakah kita orang kaya atau kita orang miskin, jika kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, manfaat dari takwa ini, bahwasanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala disiapkan tempat tinggalnya di surga. Surga ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, adalah tempat yang penuh dengan keindahan-keindahan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan orang yang paling rendah tingkatannya di surga adalah orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya 10 kali lipat kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada raja yang paling kaya di dunia ini. Jadi kalau misalkan ada raja yang paling kaya di dunia ini, maka orang yang paling rendah tingkatannya di surga adalah orang yang Allah berikan kepadanya kenikmatan 10 kali lipatnya. Lihat ikhwati wa akhwati fillah, kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka para penghuni surga.
Bahkan ketika Rasul menyebutkan bahwasanya kita masuk surganya nih rombongan-rombongan, atau rombongan yang pertama kata Nabi SAW, wajah mereka seperti rembulan yang bercahaya. Rombongan yang pertama. Adapun rombongan yang kedua seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit. Kemudian mereka kata Nabi SAW, para penghuni surga tidak ada yang buang air besar, wala yabulun, tidak ada yang buang air kecil, wala yantakhitun, penghuni surga tidak ada yang ingusan, wala yatfulun, penghuni surga tidak ada yang buang air ludah. Bahkan ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa yakum, bukan hanya itu saja. Ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah kita nanti akan berkumpul lagi dengan keluarga kita nanti di surga, maka Rasul mengatakan, iya, semua kita akan berkumpul dengan keluarga kita yang beriman nanti di surga. Dan semua kita akan diberikan kekuatan 100 kali lipat kekuatan kita di dunia setiap harinya. Dalam hal apa? Fil akli, dalam hal makan. Di surga kita bisa makan sampai 100 kali. Wasyurbi, dalam hal minum. Di surga kita bisa minum sampai 100 kali. Wal jima', termasuk juga jima' dengan istri. Kita bisa melakukannya setiap hari sampai 100 kali. Lihat ikhwati wa akhwati fillah. Makanya benar apa kata Rasulullah SAW, bahwasanya masalud dunya wa masalul akhirah kamasali ahadikum idza adkhala usbu'ahu fil yammi falyandur bima yarji. Perumpamaan kenikmatan dunia jika dibandingkan kenikmatan akhirat seperti salah seorang di antara kalian yang mencelupkan telunjuknya ke dalam lautan kemudian diangkat. Ini kenikmatan dunia. Jadi kenikmatan dunia ini sangat sedikit sekali ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya wajib bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang begitu banyak, harta yang berlimpah, rumah yang mega atau juga jabatan, hendaknya kita gunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semakin bertambah kenikmatan, semakin kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, menuju maghfirah, menuju ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu, dan menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga ini? Ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Uiddat lil muttaqin, Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Terus orang yang bertakwa itu siapa? Dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang gemar berinfak, gemar bersedekah, baik itu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik itu tanggal tua maupun tanggal muda, lagi bahagia, lagi susah. Orang yang bertakwa, mereka gemar bersedekah, mereka gemar berinfak. Kebanyakan kita berinfak ketika gajian, ketika tanggal muda, ketika sedang bahagia, kita berinfak. Namun ketika kita sulit, jarang sekali kita mau menginfakkan harta kita di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal ciri orang yang bertakwa di antaranya adalah alladzina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad dharra, termasuk wal qaziminal ghaidh, mereka menahan amarah, wal afina 'anil nas, gemar memberikan maaf kepada manusia. Ini ciri orang-orang yang bertakwa di antaranya ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa yakum. Yang jelas manfaat takwa yang pertama, orang yang bertakwa Allah Subhanahu yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah siapkan untuk mereka yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka akan diberikan jalan keluar ketika mereka mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, ketika mereka punya masalah dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk mereka solusi. Dan bukan hanya itu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ikhwati wa akhwati fillah azani Allah wa yakum. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.